Apa itu konkatsu? Minasang, selamat datang di channel Wani, channel untuk orang-orang yang penasaran dengan Jepang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Eits, pasti sudah banyak yang langsung penasaran dengar kata pernikahan ya, apalagi yang mungkin masih jomblo, masih single. Ah, nikah? Wah, di Jepang, wah seru tuh kayaknya. Tenang saja, akan langsung kita bahas. Konkatsu berasal dari dua buah kanji yang minasang bisa lihat di sini, yaitu kong, kanjinya kong, dan kanjinya katsu. Kata ini sebetulnya adalah singkatan dari dua buah kata lain, yaitu sebetulnya kekong dan katsudo. Kita ambil kongnya dan kita ambil katsunya menjadi kongkatsu. Kekong mungkin minasang sudah banyak yang tahu, itu artinya adalah menikah. Wih, langsung seru ya. Lalu katsudo ini artinya adalah kegiatan. Jadi artinya mungkin gak langsung obvious, bukan kegiatan menikah maksudnya, tapi kegiatan mencari pasangan untuk menikah. Kegiatan eh, un- untuk mencari pasangan menikah yang serius. Jadi di sini bukan cuman kalau ketemu serulah gitu. Ini adalah memang mereka ikut berbagai kegiatan, melakukan berbagai hal secara aktif untuk mendapatkan pasangan menikah. Inilah yang disebut dengan konkatsu. Nah, konkatsu ini ada berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan konkatsu. Kalau zaman dulu mungkin minasan pernah dengar di Jepang ada namanya omiai ya, atau perjodohan gitu ya. Kalau mungkin pernah nonton di Shinchan, dikasih foto terus nanti ketemu di suatu restoran atau apa. Itu yang kuno kita lihat sekarang. Ya mungkin masih ada sih sekarang, tapi itu terutama kayaknya yang kunonya. Yang modern apa aja? Kegiatan untuk mencari pasangan menikah kita lihat dari suatu survei. Nanti linknya ada di kolom apa namanya deskripsi. Apa aja nih kegiatan-kegiatan mencari pasangan dari orang-orang yang disurvei yang paling populer? Kita lihat top 5-nya. Nomor satu dengan 40,2% yaitu Konkatsu Saito dan Apri. Saito ini website, aplikasi. Jadi website dan aplikasi untuk Konkatsu. Apa ya padanannya? Kalau aplikasi mungkin kebayang kayak Tinder gitu ya, tapi beda ya karena kalau Konkatsu ini orang yang serius nikah. Jadi nggak sama dengan Tinder. Tapi ini kalau di sini dia termasuk sih. Tinder dan lain-lain juga harusnya masih termasuk karena kalau nggak salah Renkatsu juga termasuk. Jadi untuk orang cari ini dia cari pasangan tapi pakai aplikasi-aplikasi gitu, website-website seperti itu. eh 40% oh, besar ya. Lalu setelah itu 34,1% ini ke Kekkong Sodangjo. Kekkong Sodangjo itu tempat diskusi tentang nikah basically. Pada dasarnya biro jodoh kalau di Indonesia. Jadi nanti dia akan bantu ngurusin gitu kan semuanya, kayak dibantu dicariin ini sukanya yang kayak apa, ini Anda kayak gimana, pemasukan kayak apa dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih detail dikit ya. Lalu menariknya nih 20% minta dikenalin ke teman. Jadi teman, kau punya orang yang menarik tidak? Kenalkan aku dengan dia dong. Kayak gitu ya. Eh ini ternyata 20%. Ada 20% orang yang melakukan kongasu dengan cara ini. Selanjutnya di tempat hobi 19,5% ya. Jadi ada orang yang ke tempat-tempat hobi, ikut hobi baru misalnya, kegiatan baru, siapa tahu ketemu nih, ketemu jodoh gitu dan lain-lain ya. Ini kayaknya di Indonesia juga mungkin ada juga ya. Lalu 18,3%, ini lebih dari 1% ya, mungkin ada orang-orang yang melakukan lebih dari satu ya. 18,3% adalah konkatsu party atau event. Ini hmm, di Indonesia ada yang enggak ya? Nggak tahu sebetulnya, tapi yang pasti kalau di Jepang ini cukup umum, nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi ada dua yang tidak akan kita bahas, yaitu bye bye dan bye bye, karena itu kayaknya di Indonesia juga ada ya, nggak terlalu unik ke Jepang. Oke, nah jadi ini adalah yang biasanya terutama ini service dari suatu perusahaan ya, baik yang bikin website atau aplikasinya, Sodanjo maupun party event. Party atau event kadang-kadang juga dari mungkin kayak pemerintah atau apa juga ada ya. Anyway, mari kita bahas tiga ini. Pilih yang mana? Nah, ini minasang kita akan bahas plus minusnya untuk minasang-minasang yang nanti seandainya tinggal di Jepang atau mungkin yang sudah tinggal di Jepang. Aku pengen cari pasangan hidup nih gitu. Pilihnya yang mana? Supaya tahu kita bahas plus dan minusnya. Pertama, Konkatsu Saito dan Apple itu kayak apa? Eh, Honestly nggak tahu, nggak pernah make. Di Indonesia pun nggak make kayak Tinder dan lain-lain, jadi nggak tahu.
Tapi ya tahu sih cara kerja Tinder kan yang swipe-swipe ya. Nah, kalau Saito ini kayaknya sih ada, kita bisa masukin hobi kita apa, sukanya apa, pemasukan kita kurang lebih berapa. Nanti kita juga bisa cari gitu. Atau aku pengen orang yang tingginya segini, aku pengen orang yang hobinya gini, aku pengen ini. Nanti kita bisa search, jadi nanti akan keluar pilihan-pilihan yang kira-kira sesuai dengan ketertarikan kita, gitu ya. Apa plus minusnya? Plusnya adalah tentu saja murah, bahkan mungkin gratis. Enggak tahu deh, mungkin ada yang bayar juga ya. Tapi jatuhnya murah. Jadi ini plus yang sangat besar kalau untuk orang-orang malas ngeluarin uang banyak ya. Bisa filter search ini ya. Nggak tahu, nggak pernah make sih, tapi baca di artikelnya katanya sih ada bisa filter search. Jadi kita bisa, aku mau cari orang yang suka masak dan suka ini dan suka itu gitu. Jadi oh, langsung ketemu orang yang cocok hobinya. Jadi ya lebih praktis kali ya dari sudut pandang itu. Lalu ya gampang dan praktis. Tinggal ya daftar website doang gitu. Kita nggak usah gerak, nggak usah pergi kemana-mana. Enak kan ya? Minusnya apa? Identitas partner tidak terjamin. Ini ah waktu di video tentang Sakura gitu kayaknya ada juga kayak orang-orang yang emang pura-pura aja, jadi ini padahal mereka nggak benar-benar cari partner, nggak benar-benar cari pasangan, cuman untuk ngisi-ngisiinnya aja, dan itu pun bahkan nggak tahu misalnya kalau cowok link sama cewek nggak tahu itu beneran cewek apa enggak gitu kan ya, bisa jadi cowok gitu kan. Dari sudut pandang itu juga masalah lain lagi lah, anggaplah dia benar orang, dia benar profil dan lain-lain ya, kita nggak tahu dia udah nikah atau belum, jangan-jangan orang yang sudah menikah gitu kan. Dan kalau sudah menikah, karena di Jepang ada poligami, artinya kan nggak bisa nikah lagi sama kita gitu kan. Padahal ini kegiatan untuk mencari pasangan hidup, untuk mencari partner menikah. Jadi ini menjadi masalah karena identitasnya tidak terjamin. Oke, kita lihat selanjutnya. Kekkong Sodanjo, basically biro jodoh ala Jepang. Kekkong Sodanjo ini gimana? Kita akan datang ke tempatnya, lalu kita akan daftar. Daftarnya ini ribet. Tadi baru lihat ya. Kita pemasukan kita berapa? Kita kasih identitas kita ya. Mungkin identitasnya harus bisa di ini. Kita harus kasih surat keterangan belum menikah atau surat keterangan lajang kalau versi Indonesianya itu. Tapi ini versi Jepangnya lah ya. Harus ngasih itu sama kalau kita punya shikaku tuh apa ya? Jadi misalnya kita ini punya sertifikasi gitu, sertifikasi dokter atau apa. Jadi semua itu harus kita bawa dan harus kita kasih. Jadi misalnya nggak bisa cuma bilang, oh ya saya kerjanya dokter gitu. Oke, mana surat-surat yang menunjukkan Anda dokter? Apa ya surat yang menunjukkannya? Ya apalah, mungkin diploma atau apa. Ah, pokoknya pasti disuruh nunjukin gitu. Jadi kita nggak bisa asal ngomong, oh ya saya guru gitu. Oke, mana buktinya gitu ya. Terus, oh ya saya punya uang segini. Mana oke, mana pemasukan, bukti pemasukan gitu. Akan ditanya, oh saya single, yes mana bukti singlenya. Nah bukti single ini adalah sesuatu yang didapatkan di kayak kuyakusho yakusho apa ya, kalau di Indonesia mungkin kayak lurah, RT, RW gitu ya. Kita apply ke sana dan ternyata ini juga adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kalau mau menikah, international wedding, kokusai kekong ya. Jadi kalau Minasang mau nikah sama orang Jepang, Minasang akan harus bawa yang Indonesia surat bukti lajangnya untuk bisa nikah sama orang Jepang. Ternyata ada yang seperti itu ya. The more you know. Oke. Dan ini selain habis kita ngasih itu semua, tapi informasi itu semua dan kita bayar, akan dibantu dicarikan partner, dan partnernya tentunya terjamin karena partnernya sudah melakukan hal yang sama. Saya mau nikah sama dokter gitu kan, ya orang yang akan dikenalnya dokter beneran. Date-nya dibantu di setting date-nya gitu ya. Terus dan lain-lain, bahkan bisa dibantu sampai ke pernikahannya juga, jenjang pernikahan. Nah, plusnya apa aja? Identitas partner terjamin, ini penting ya. Artinya pasti single, kalau dia bilang dokter pasti dokter, kalau dia bilang apa pasti apa, kalau dia bilang uangnya segini benar segini gitu. Karena sudah dipastikan. Kan kalau di tadi website ya, dia mau bilang oh tinggiku 1,70 m, aslinya dia tingginya 1,50 ya. Kan nggak bisa tahu kan website juga. Dan websitenya nggak bisa ngecek juga kan ya. Dibantu. Ini very good. Dibantu sehingga cocok untuk yang pemalu. Jadi kalau misalnya, aduh mau nggak bisa ngobrol sama lawan jenis gitu, kayak malu-malu untuk inisiasi atau apa, wah itu udah kayak ke tempat hobi nggak akan bisa dia ya. Tadi pilihan yang kita hilangkan. Maka eh, kalau di sini enaknya dibantu, tapi memang mahal. Ya harus ngeluarin uang. Nggak tahu sih harganya berapa, nggak pernah juga. Tapi ya mengingat servis yang dikasihnya banyak banget, mengecek identitas dan lain-lain. Udah itu dibantu ngurus debt, dibantu ini, dibantu itu gitu sampai di
ketika mau menikah ada bantuan-bantuan katanya tuh. Jadi mahal, wajar lah ya. Dan agak ribetnya terutama di ketika pendaftaran ya kalau dibandingkan dengan website. Ya minusnya ya membuat plusnya ada ya karena ribet lah dia identitas partnernya jadi terjamin. Jadi ini untuk minus yang punya uang yang mau lebih mudah menikahnya, ini pilihan yang cukup menarik mungkin. Lalu selanjutnya Congrats Party atau event. Congrats Party atau event ini skalanya bisa berbeda-beda, bisa dari nggak terlalu besar mungkin berapa ya belasan puluhan orang ya, sampai yang bahkan ratusan orang. Basically orang itu akan pada datang, anggaplah disewa suatu aula gitu ya, suatu ruangan di hotel atau apa. Lalu orang-orang daftar, datang ke sini, lalu nanti mereka ngobrol gitu. Tergantung eventnya sebesar apa, event-eventnya bisa beda-beda yang dilakukan. Ada yang kita bisa ngasih sheet perkenalan, kita ajak ngobrol, ada yang dikasih waktu ting gitu dan lain-lain. Pokoknya ini adalah anggaplah suatu party, kita datang ngobrol, udah itu nanti bisa ngobrol lebih jauh kalau tertarik dan lain-lain. Jadi banyak ya. Plusnya apa? Nggak terlalu mahal katanya sih dibandingkan ini. Ya wajar ya cuman bayar untuk satu party doang. Dulu pernah yang denger iklannya di radio Jepang. Berapa ya? Biasanya untuk cewek lebih murah. 4 ribuan kan gitu cewek, cowok 6 ribuan apa salah inget ya. Tapi ya itulah harusnya nggak semahal tadi Piro Jodoh atau Kekong Sodangjo. Lalu selain itu nggak terlalu ribet. Ya nggak ada sih kalau nggak salah identitas-identitas yang harus dibawa, surat keterangan, eh, surat bukti lajang dan lain-lain itu kalau nggak salah nggak ada juga sih. Tapi minusnya ya identitas partner nggak terlalu terjamin. Mending dibandingkan website ya. Seenggaknya kan orang yang depan kita dia nggak bisa tingginya 1,7 terus dia bilang, iya tinggiku 2 meter kan. Ketahuan bohongnya. Terus kayak ya wajahnya kayak apa nggak bisa bukan cuman foto juga kan ya. Tapi masalah terbesar adalah jangan-jangan dia sudah menikah gitu kan. Dia cuman datang ke sini main-main gitu. Ya harusnya sih enggak sih. Tapi kan kita nggak bisa dijamin nggak kekong Sudanjo. Lalu ya harus bisa ngobrol. Kita datang ke sana, kitanya cuma bisa malu-malu, nggak bisa inisiasi ya, ya habis gitu kan. Jadi karena kan impressionnya adalah kita ketemu langsung, kita harus bisa ngasih good impression ketika kita ngobrol sama orang-orang di sekitar. Bagaimana minasang yang mungkin sudah di Jepang atau minasang yang mau ke Jepang dan eventually cari jodoh di Jepang? Ini adalah pilihan-pilihannya kalau Kokatsu atau ya bisa dari teman dan lain-lain juga ya. Tapi ini yang agak khas Jepang seharusnya ya. Semoga bisa jadi masukan untuk yang masih ngayal juga nggak apa-apa silahkan membayangkan menikah kegiatan menikah di Jepang ya. Kalau dibandingkan Indonesia, Minasang gimana pengalaman-pengalaman apakah ada? Oh ini di Indonesia juga ada toh gitu. Aku juga pernah gitu. Atau ada yang punya komen aja. Oh ini menarik toh ternyata gitu ya. Silahkan kalau ada yang punya komen atau apa boleh ditulis di kolom komentar, kritik saran dan lain-lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye.